Bagaimana perasaan Anda jika Anda ditelepon oleh seorang telemarketing ataupun CS ataupun sales yang menelpon Anda pagi-pagi ataupun di hari-hari tertentu? Bagaimana perasaan Anda? Ya, seberapa cepat Anda menolak mereka? Ya, menghindar dari mereka, bilang sibuk, ada kegiatan, nanti lagi tutup dan sebagainya. Nah, sebaliknya kalau Anda seorang telemarketing, seorang CS, seorang sales yang harus menelpon klien Anda atau prospek Anda yang tidak Anda kenal dan prospek tidak mengenal Anda, bagaimana perasaan Anda? Ya, waktu saat Anda sebelum telepon bagaimana perasaannya? Waduh, ini gimana nanti kalau saya ditolak, gimana kalau saya ditutup, gimana dan sebagainya. Kalau saya tidak dianggap gimana dan sebagainya. Banyak pikiran-pikiran yang terjadi. Ya, nah pengalaman saya juga begitu sebagai seorang telemarketing. Saya pernah bekerja di beberapa perusahaan. Sebelum saya menjadi seorang business coach, basically saya juga mengalami seperti itu ya. Bagaimana caranya waktu saya telepon, waduh gimana nih begitu saya, halo Pak, selamat pagi Pak, itu gimana ya. Nah, khususnya bagi Anda di video ini saya akan kasih tips bagaimana caranya Anda bisa belajar untuk bisa menangani ataupun bagaimana Anda nelfon kepada orang-orang yang belum Anda kenal atau kita sebut dengan cold calling. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa like dan jangan lupa tekan subscribe dan share ke teman-teman Anda kalau Anda rasa ini berguna ya, karena sharing is caring. Jadi istilah cold calling ya, cold calling berarti kita menelpon orang yang tidak kenal saya juga tidak kenal dia. Jadi cold calling. Ya, biasanya bagaimana? Biasanya ya begini. Halo, selamat pagi Pak. Nama saya Hendra. Saya dari perusahaan ABC. Bapak, saya ingin minta waktu Bapak 2 menit, boleh Pak? Ini saya ingin memberikan informasi kepada Bapak, boleh? Ya kan? Setiap kali seperti itu. Halo Pak, selamat pagi. Nama saya Hendra. Saya dari perusahaan ABC Pak. Basically saya boleh minta Bapak waktu 5 menit saja. Kami akan memberikan informasi sebentar, boleh ya Pak ya? Ya kan? Nah, berapa banyak orang sales yang melakukan seperti itu dan berapa banyak customer yang menerima itu langsung bilang, nanti deh, saya sedang sibuk, nanti deh, saya lagi nggak bisa ambil telepon, ataupun nanti saya sedang ada kerjaan, atau saya sedang di jalan, atau sedang apapun, atau bisa jadi langsung ditutup. Ada yang benar-benar rude kayak gitu, ya benar-benar kasar kayak gitu ada juga. Nah, jadi bayangkan mental kita sebagai seorang sales atau sebagai seorang telemarketing begitu terima telepon kayak gitu, atau begitu kita mendapatkan respon seperti itu, langsung kita gimana ya mau menelpon ke yang berikutnya, itu butuh confident, butuh mental, butuh mungkin minum dulu atau gerak-gerak dulu dan sebagainya, karena untuk melanjutkan menelpon lagi yang berikutnya kita agak sedikit mental gitu ya. Walaupun mereka mungkin nggak menjual apapun atau mereka cuma hanya informasi saja, tapi kita merasa annoyed. Kenapa seperti itu? Bisa jadi karena kita itu merasa ini orang nggak kenal, tiba-tiba menelpon saya, terus pasti pikiran saya udah pikir pasti mau jualan sesuatu atau pasti bikin ada sesuatu yang mesti saya harus apalah sebagainya. Itu pikiran kita, ya kan? Karena dia tidak mau terganggu. Oke? Nah, itu yang terjadi. Nah, maka cold calling itu untuk orang sales sangat-sangat berat karena mentalnya itu menghadapi orang yang tidak dikenal, siap-siap ditolak, siap-siap dimarahin, siap-siap dicuekin dan sebagainya. Bahkan ditutup teleponnya, siap-siap. Jadi belum apa-apa aja udah ada pressure. Belum nanti kalau perusahaan bilang ada target yang harus dikejar. Akhirnya apa yang terjadi? Saya lakukan ya udahlah SOP saja. Jadi maka saya ubah kata-kata cold calling ini menjadi FCC. FCC. F singkatan dari first. C yang pertama contact, C yang kedua call. First contact call. Jadi contact pertama kali kepada prospek. Contact pertama kali kepada prospek. Jadi kita bukan cold calling, bukan kita jualan, tapi karena pertama kali contact aja dengan mereka. Jadi kita sebutnya first contact call. Nah, ini ada beberapa tips yang ingin saya bagikan kepada Anda bagaimana cara Anda untuk bisa lebih. Pertama, tentunya Anda bilang saya di sini tidak mau mengganggu orang ini, tidak mau jualan apapun. Tujuan saya adalah saya mau tanya apakah prospek kira-kira bisa bantu saya. Ya, saya mau tanya apakah kira-kira prospek bisa bantu saya. Ya, dari beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Kira-kira begitu mindsetnya. Bukan kita, Pak, ini Pak, kita punya 2 menit, Pak, kita punya 1 menit, Pak, kita punya hal yang bisa menginformasikan, siapa tahu bisa benefit buat Bapak. No, that's a sales. Di video saya sebelumnya saya jelaskan mengenai perbedaan antara sales dan closers. Ya, we don't sell because people don't like to be sold. They like to buy, but they don't like to be sold. Maka jangan seperti orang sales. Ya, mindsetnya saya tidak jualan, saya tidak mau mengganggu orang ini, bahkan orang ini mau dengerin saya apa enggak terserah mereka. Mindsetnya saya cuma mau tanya, seperti kayak orang yang mau tanya, ya siapa tahu orang ini bisa bantu saya, kira-kira begitu. Saya mau tanya, siapa tahu orang ini bisa bantu saya
dengan apa yang saya punya? Kira-kira begitu. Dan apakah saya berbicara dengan orang yang tepat? Kira-kira begitu mindsetnya. Jadi kita tidak mau menjual sesuatu, bukannya kita mau kasih informasi good news segala macam, bukan. Karena belum tentu itu yang customer mau. Oke? Jadi sekali lagi, bukan cold calling, tapi first contact call. Kontak pertama kali kepada prospek. Kontak pertama kali kepada prospek. Nah, pertama-tama kita bayangkan jadi prospeknya yang ditelepon oleh kita. Nah, pertama-tama nadanya kalau, ya Pak, selamat pagi Pak, boleh minta waktunya 5 menit Pak, atau 2 menit Pak, selamat pagi Pak, boleh minta waktunya 1 menit Pak, terlalu ramah, itu terlalu sales. Ya, biasanya orang begitu dengar tone Anda yang terlalu ramah, friendly, bahkan terlalu semangat, coba Pak, selamat pagi Pak, terlalu semangat, terlalu excited, itu sales banget. Ya, jadi jangan pakai nada, gaya, cara bicara, ya, tone seperti orang sales. Karena begitu dapat itu langsung ke trigger, sales nih, langsung defense mechanism. Begitu kan? Maka gimana? Pertama-tama, kita harus seperti kayak teman. Orang yang kita nanya, mungkin kalau kita di jalan ataupun di mana, ada orang yang tiba-tiba nanya sama kita dan dia kayak tersesat gitu loh. Ya kan? Mau tanya kalau ini kemana ya arahnya? Ini ke toilet ke sana ya? Gitu kan? Jadi kira-kira begitu nadanya yang kayak kita mau tahu, kita mau tanya gitu. Pak mau tanya Pak, kalau di sini rumah makan A di mana ya Pak? Lantai berapa ya? Saya nggak tahu nih, mungkin ke sana. Nah, kira-kira begitu. Jadi nadanya seperti kita mau nanya, ya. Dan kita bikin orang mau penasaran, mau kasih tahu. Iya Pak, kita mau tanya Pak, kalau ini gimana? Jadi perhatikan tone saya. Ya Pak, saya mau tanya Pak, apakah Bapak bisa bantu saya? Gitu kan? Jadi nada yang bukan nada selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Bapak bisa minta waktunya sebentar Pak? Mohon maaf Pak, mohon maaf mengganggu Pak? Mohon maaf mengganggu Pak? Udah jelas sales banget. Jangan cara itu lagi, karena udah tahu itu pasti akan ditolak. Ya, dan customer pasti akan pasang defense mechanism. Jadi rasa penasaran, ya Pak mungkin Bapak bisa bantu saya sih, kalau memang ini bisa sesuatu yang bisa benefit sih. Kira-kira ya bisa bantu saya Pak ya? Atau Pak boleh saya tanya ya Pak ya? Jadi penasaran, apa emang mau tanya apa? Ya, penasaran dan rasa keingintahuan. Ya, lalu itu satu. Yang kedua, gaya, tadi seperti saya bilang, gaya nada bicara, cara jangan pakai cara yang sama. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak, boleh mengganggu waktunya sebentar Pak? Saya dari perusahaan ABC Pak. Itu jelas-jelas customer, ini sales nih, ini sales nih. Langsung ditolak, pasti. Jadi nadanya beda, gayanya beda. Memang harus dilatih dulu, makanya ada role play. Nah, itu yang saya bantu klien-klien saya bagaimana caranya merole play. Untuk latihan ini aja tidak mudah. Kenapa? Karena kita sudah bertahun-tahun latihan caranya seperti itu. Maka untuk mengubah nada, untuk mengubah gaya bicara, bagaimana cara kita how-nya itu sangat beda ya. Pada saat kita praktek, coba aja kalau Anda praktek, pasti beneran beda. Memang waktu kita nonton ini mungkin Anda rasa kayaknya bisa nih, kayaknya bisa, coba praktekin. Ya, not easy. Jadi latihan dengan cara yang berbeda, nada yang berbeda. Yang berikutnya adalah not attached. Not attached adalah ya kita nggak terlalu harus kayak istilahnya nggak terlalu dalam tanda kutip bucin gitu loh. Ya, kalau bahasa anak sekarang bucin artinya kita beneran butuh banget, enggak gitu. Not attached, ya udah Pak, seperti kita nanya orang, ya Pak, ya kalau dia nggak tahu ya udah kita tanya ke orang berikutnya. Ya Pak, Bapak tahu nggak Pak, di sini ada katanya ada restoran begini-begini tuh di daerah timur Pak. Aduh, saya nggak tahu. Oke Pak, makasih. Udah next, not attached. Oke Pak, thank you. Ya apa, Bapak tahu nggak gini-gini? Ya kalau nggak tahu ya udah next. Kayak kita tanya teman kita, tahu nggak lu ada begini-begini? Nggak tahu, ya udah next. Jadi not attached. Ya, dia nggak tahu, ya bukan cocok, ya udah berarti next aja. Ya, kita tanya. Nah, dengan kita pertanyaan-pertanyaan lebih baik lagi kan, untuk nextnya akan lebih bagus pertanyaannya. Bisa jadi untuk orang ini karena kita tanyanya kurang jelas ya makanya dibilang nggak tahu. Tapi kalau dengan pertanyaan yang berbeda, ya lebih spesifik atau bagaimana ke orang berikutnya, bisa jadi akan lebih semakin jelas pertanyaannya. Nah, semakin jelas pertanyaannya, semakin orang mau kasih tahu jawabannya kan gitu ya. Kan gitu pengalaman. Ya, jadi pertama kali mungkin kita masih kaku dan sebagainya, tapi kita ingat kita mau tahu, kita mau nanya. Ya Pak, boleh tahu Pak, nih Bapak kira-kira, ya saya mau tanya, apakah Bapak mungkin bisa bantu saya apa enggak? Ya, saya cuma mau tanya aja Pak. Basically ada dan sebagainya gitu ya. Jadi fokus ke sana, nanti saya ajarin how-nya. Tapi basically not attached. Ya, kalau dia bukan orang yang tepat, ya udah berarti next aja. Jadi waktu kita next prospek bukan dengan mental, aduh saya jualan lagi nih, aduh saya jualan lagi, pasti akan down. Semakin kita terus-terusan lakukan prospecting, cold calling, semakin kesana semakin down. Udah sore makin lemes, besok aduh, ya kan. Tapi dengan kita cara begini, semakin kita gali lagi, semakin kita tanya-tanya orang nggak tahu, semakin next berikutnya kita semakin penasaran. So, nomor 4, tone yang tenang, jangan terburu-buru, jangan too excited, jangan terlalu semangat, jangan terlalu ramah. Ingat, jangan seperti orang sales yang terlalu ramah, terlalu semangat, jangan.
nada yang seperti kayak orang bingung gitu. Gimana ya, Pak mau tanya kalau ini di mana ya? Tapi bukan kayak yang linglung ya, beda. Bingung, kita mau tahu, kita mau tanya, bukan seperti yang linglung galau, bukan. Itu beda tipis memang ya. Tapi is a different thing, oke? So tone yang tenang, seperti yang bingung, seperti kayak orang tersesat, tapi bukan orang yang nggak ngerti peta ya, tapi dia tersesat aja. Pak, saya udah baca petanya, cuman ini kayaknya masih saya bingung. Bapak tahu nggak kira-kira gimana? Kira-kira gitu ya. Jadi bingung tapi tidak linglung, oke? Dan kita mau cari tahu, dan kita tujuannya minta bantuan. Kalau Anda suka nonton film detektif, ya, dimana pada saat orang detektif itu tanya kepada victimnya ataupun siapanya orang-orang yang terkena masalah dan sebagainya, siapa tahu untuk orang-orang yang mungkin jadi suspek ya. Nah dia kan tanya, waktu kejadiannya kira-kira jam berapa ya? Oh, kamu lihat nggak? Itu waktu itu kamu saksi mata nggak? Gimana waktu kejadian itu seperti apa sih? Gayanya gimana? Apakah dia masuk dari sini atau masuk dari situ? Apakah dia cara jalannya begini? Coba kalau dia jalan begini kan harusnya ada ini ya, jejaknya ya. Ini kok kayaknya jejaknya kurang jelas. Nah, jadi seperti detektif yang kita mau mencari tahu, kira-kira gitu gayanya, ya. Maka saya sebutnya first contact call, oke? So, jadi gimana? Halo Pak, halo dengan PT XYZ ya Pak. Halo Pak dengan PT XYZ ya. Iya, saya Hendra dari PT ABC. By the way Pak, saya mau tanya, betul Bapak dengan perusahaan import yang di jalan ini? Oh iya betul Pak. Kan beda kan nggak? Halo Pak, selamat pagi Pak. Saya dari perusahaan ABC Pak. Boleh minta waktunya 2 menit Pak? No. Halo Pak, selamat siang. Ya, saya Hendra dari perusahaan XYZ Pak. Saya mau tanya aja Pak, by the way, apakah benar Bapak perusahaannya begini-begini? Oh iya, ada apa ya? Kan? Ah iya, ada apa ya? Iya Pak, saya mau tanya, basically Bapak di perusahaan import ya Pak ya? Basically Bapak atau Ibu di perusahaan import ya? Iya. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya sih. Basically saya dapat nomornya dari sistem kita, dan di sini saya mau tanya aja Pak. Bapak di import ya? Ibu di import ya? Iya betul. Oh ya Pak, kita lagi cari perusahaan yang saat ini ingin ada satu efisiensi dari sisi import improvement. Ya, jadi Pak, basically saya ingin tanya aja Pak. Kita sedang cari perusahaan-perusahaan yang ingin ada improvement di dalam efisiensi proses bisnisnya Pak. Apakah saya berbicara dengan orang yang tepat? Maksudnya gimana ya? Sih? Ya basically kita sedang cari perusahaan yang memang sedang fokusnya kepada improvement on the efisiensi proses bisnis Pak. Apakah saya berbicara dengan orang yang tepat? Apakah Bapak orang yang tepat? Bukan sih. Kira-kira Ibu mungkin bisa bantu, atau Bapak mungkin bisa bantu saya untuk orang yang tepat ya, yang bisa saya bicara siapa ya? Oh iya Pak, boleh, nanti coba saya akan bicara dengan Ibu Santi. Ya, dengan nada yang beda, dengan tone yang beda, dan mindset yang beda, Anda akan langsung dapatkan orang yang belum kenal Anda, dia justru mau bantuin Anda. Nah itu goalnya. Jadi goalnya adalah bagaimana orang ini mau bantuin Anda, entah dia akan kasih nomor telepon orang yang lebih tepat, atau kalau memang orang ini tepat, ya kita langsung ngobrol dengan dia. Itu tujuannya. Tujuannya adalah kita buka atau kita turunin defense mekanismenya, turunin guardnya, sehingga kita bisa masuk. Kira-kira begitu. Tapi dengan cara yang tepat. Ya, nah, semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa bantu Anda, khususnya bagi Anda yang melakukan atau sering melakukan cold calling. By the way, saya sebutnya tidak cold calling, tapi first contact call. Ya, gunakan tips ini. Nah, bagi Anda yang masih bingung gimana caranya, atau bagaimana cara saya membantu klien-klien saya untuk bisa memastikan mereka juga cara how-nya, bagaimana cara mereka cold calling, bahkan mereka bisa mendapatkan klien-klien baru, ya cold calling yang tidak kenal, Anda basically bisa hubungin tim saya, untuk Anda bisa belajar sama-sama dan kita sama-sama, dan saya akan berikan sales training yang intensif, bagaimana Anda benar-benar bisa tajam untuk bisa closing lebih banyak. So, sukses selalu buat Anda. Salam pengusaha.